Shalom anak-anak KPAR GKJW Jemaat Pacitan. Berbahagia sekali kita para pamong GKJW Pacitan bisa hadir menemani anak-anak dalam ibadah di hari ini. Bersama kami ada pamong wali jenjang balita Bu Eva. Dan bersama kami juga ada pamong wali jenjang pratama Bu Tina. Dan ada juga wali jenjang madya Bu Agil. Nah, kami semua berharap bahwa anak-anak selalu bersemangat meskipun harus belajar di rumah saja dan masih tetap harus beribadah di rumah saja. Yuk kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembuka, lagu Mosi Mosi. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah secara virtual di awal tahun 2021. Tuhan, kami serahkan anak kami yang saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Sebentar lagi kami akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Jagai dan lindungi kami supaya apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba Tuhan nanti biarlah menjadikan berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Bapak Pendeta Sabto Latoyo supaya menyampaikan firman-Mu menjadikan kami anak-anak yang pintar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Saat ini kami akan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus.
Engkau bimbing kami sehingga mengerti akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak yang terkasih, renungan kita pada saat ini diberi judul Ramah dan Senang Berbagi. Firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 39 mengatakan demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah firman Tuhan. Terpujilah Allah yang telah berfirman, dan berbahagialah anak-anakku yang selalu mentaati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Anak-anakku yang terkasih, tahukah kamu siapa yang disebut sebagai Bapak orang percaya? Siapa yang tahu Bapak orang percaya? Ya, betul, Abraham. Kenapa Abraham dijuluki sebagai Bapak orang percaya? Ya, karena dia adalah salah satu orang yang mempunyai iman yang besar. Dia patuh, dia taat kepada firman Tuhan. Dan kepercayaan Abraham kepada Tuhan sungguh luar biasa, lebih dari orang-orang yang lain. Itulah kenapa Abraham disebut Bapak orang percaya. Bukan hanya itu saja, Abraham juga taat kepada firman Allah dan melakukannya setiap hari dalam hidupnya. Dia baik, dia ramah, dia suka berbagi kepada tetangganya, kepada sesamanya, berbagi pada teman-temannya, pada sahabatnya, bahkan pada orang asing. Dia juga baik. Nah, hal ini bisa anak-anak lihat dan baca di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Bapak bacakan ya, Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti guna. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di hadapan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya.
Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah di dalam hatinya, katanya, akan birailah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Anak-anakku, Tuhan sangat sayang kepada Abraham dan juga sayang kepada Sarah, sebab mereka sangat patuh dan taat kepada firman Tuhan. Dan untuk ketaatannya itu Tuhan memberikan berkat yang sangat besar. Harta benda, hewan ternak, tanah, rumah, kendaraan, semua Abraham sudah punya. Tapi ada satu yang dia belum punya. Apa itu? Ada yang tahu? Ya, Abraham dan Sarah belum punya anak. Tuhan berjanji tahun depan Abraham dan Sarah akan mendapatkan berkat seorang anak. Nah, anak-anak, maukah anak-anak mendapatkan berkat seperti Abraham? Berkat yang luar biasa seperti yang diperoleh Abraham? Kekuatan, kesehatan, kepandaian, dan semua. Ya, pasti mau. Tapi ada syaratnya. Ada syarat untuk mendapatkan semuanya. Apa itu? Syaratnya adalah baik kepada sesama. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dimulai dengan kita ramah dan suka berbagi. Dan mulai saat ini, anak-anak, marilah kita harus ramah, berbagi senyum, berbagi sapa. Kepada siapa? Kepada semua orang. Kepada kakak, kepada adik, kepada ibu, kepada bapak, kepada kakek, nenek, atau kepada siapapun juga. Kita harus baik, kita harus ramah. Itulah firman Tuhan hari ini, adik-adik, anak-anakku. Selamat berbagi dan ramah kepada semua orang, dan Tuhan pasti akan memberkatimu. Kiranya Tuhan memberkati. Dadah, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan, anak-anak persembahannya dipersiapkan. Tetapi sebelum kita memberikan persembahan, kita akan membaca firman Tuhan yang ada di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Kita akan memberikan persembahan dengan lirik pujian Sakjeke Aku Nderek Gusti. Hatiku
siapkan hati kita, lipat tangan, dan tutup matanya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Terima kasih untuk saat ini, Bapak, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami menaikkan doa syafaat dan syukur kami kepada Tuhan, kiranya Engkau mensucikan, kuduskan kehidupan kami, sehingga doa yang kami naikkan ini bisa menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak kekasih kami, khususnya anak-anak KPAR GKJW Pacitan. Dalam masa pandemi ini Bapak, Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka. Beri mereka kesehatan, kekuatan yang dari Allah, sehingga Engkau boleh jauhkan anak-anak kekasih ini dari hal-hal yang bukan dari Allah. Engkau juga tolong dalam sekolah mereka yang masih online, kiranya Allah senantiasa memberikan kepintaran dan anak-anak kami bisa menjadi anak-anak yang hebat di masa yang akan datang. Kami juga berdoa untuk orang tua kekasih dari anak-anak kami ini Bapak, baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, hikmat, akal budi yang dari Allah, sehingga kami boleh sama-sama memuliakan Allah melalui kehidupan kami. Dan kami juga berdoa Bapa untuk negara bangsa kami tercinta ini, kiranya Allah boleh bukakan jalan selebar-lebarnya sehingga bangsa negara ini boleh hidup damai, kami boleh kembali beribadah, kami boleh saling bertemu kembali, sehingga kami boleh senantiasa memuliakan Allah melalui kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami GKJW Pacitan, berkati gereja kami dalam pelayanannya, khususnya Bapak Pendeta sebagai pimpinan kami di gereja ini, kiranya Allah senantiasa memberkati beliau dalam pelayanannya, keluarganya, kebutuhan mereka, keperluan mereka dari hal kecil sampai yang terbesar sekalipun. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk para pamong yang mengambil bagian pada saat ini, kiranya pun Allah senantiasa memberkati kehidupan kami pamong yang hadir dan yang senantiasa boleh memuliakan Allah melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ajar kami untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Dan kami juga akan tutup doa kami ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.